umur manusia itu dibedakan jadi dua. Umur berdasarkan tanggal lahir dan umur organ-organ tubuh kita. Kalau umur yang berdasarkan tanggal lahir itu setiap tahun pasti nambah satu. Gitu. Tapi kalau umur yang berdasarkan fungsi organ kita bisa nambah bisa kurang. Bisa aja orang yang umurnya 30 tahun organnya, wajahnya terlihat seperti baru berumur 20. Yang dinamakan penuaan dini, apakah umur 20 tapi udah ada tanda-tandanya tadi itu termasuk penuaan dini juga, atau sebenarnya nunggu umur 40, umur 30 tapi gimana tuh? Penuaan itu udah mulai terjadi begitu bayi lahir. Tinggal penuaan dini itu bisa terjadi pada usia berapapun. Hai sahabat sonora, Happy New Year. Oh iya, Happy New Year. Tolong nih ada trompet-trompet kiri kanan ya. Dia yang disemarakan dong. Lagi apa video-video itu? kayak tukang putu. Kue putu. Selamat tahun baru sahabat Sonora. Ini semoga resolusi yang tahun kemarin sudah terlaksana, atau mungkin kalau butuh waktu sedikit mungkin bisa diselesaikan di tahun baru ini. Bersambung ya. Tersanjung kali aku tersanjung gitu ya. Selamat tahun baru untuk Anda. Selamat tahun baru juga untuk the one and only ya, untuk narasumber kamu saya Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dr. Santi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Sesa. Bukan tahun baru. Selamat tahun baru sahabat Sonora. Semoga di tahun yang baru ini semuanya sehat dan bahagia. Amin, luar biasa. Nah kalau wish-wishnya dokter itu agak berbeda gitu ya. Semoga sehat, bahagia, lebih sehat lagi. Kalau sahabat Sonora langsung dengerin Kamu Sehat, langsung nonton Kamu Sehat, karena informasi seputar kesehatan masih akan kami bagikan untuk Anda sahabat Sonora. Ini ngomongin tahun baru nih, balik lagi nih kalau ada resolusinya gitu kan. Resolusinya mungkin kayak Rara Kalisara nih tahun lalu, tahu banget. Tahun lalu katanya resolusinya adalah mau olahraga, mulai olahraga. Atau mungkin ada juga resolusi yang lain. Biasanya menurunkan berat badan sih. Intinya mungkin terselubungnya itu. Atau mungkin ada resolusi-resolusi kesehatan lainnya yang mungkin lebih sehat, atau mungkin karena lebih sehat jadi sedikit agak ngerem nih masa-masa penuaan gitu ya. Biasanya kan kalau lebih sehat kan agak pengennya kelihatan lebih muda, lebih segar. Kalau misalnya Anda memang resolusinya itu ya kan, semoga bisa terlaksana ya sahabat Sonora. Ini karena 2024 ya, berarti 2024 ya. 23 lewat tambah 1. Oh iya 2020. Iya bilang aja Doksan 2024 gitu loh Doksan. Lagian panjang-panjang bilang aja mau awet muda. Iya, kan maksudnya ada orang yang resolusinya juga beda. Iya kan awet muda udah mencakup semuanya yang tadi. Ya udah gitu ya, yang mau awet muda kita nanya-nanya sama Doksan gitu, karena ternyata ada beberapa kebiasaan, ada beberapa aktivitas, ada beberapa hal yang bisa membuat Anda menjadi awet muda. Jadi nggak perlu merubah apapun segala macam untuk terlihat awet muda ternyata ya Dok. Betul. Ya. Kalau misal ada hal-hal yang lebih sehat juga yang bisa Anda lakukan untuk resolusi Anda di tahun 2024. Nah, ngomongin awet muda, mungkin ini kita mau ngomong juga ke Dokter Santi. Kita mau ngomongin seputar penuaan dini, atau kita pernikahan dini. Beda, Agnes Monica. Itu Agnes Monica. Pada tahu? Sahabat Sonora tahu? Ya berarti kita seumuran. Karena saya nggak mau sendirian. Penuaan dini, Doksan. Ada yang bilang dulu katanya kalau misalnya orang nanya umurmu berapa segini, kok kamu kelihatan lebih tua gitu. Itu bangga atau sedih? Sedih dong. Kan iya. karena terlebih untuk wanita ya biasanya. Ini saya mewakili setiap kaum hawa yang menonton Kamu Sehat. Ini senang kalau misalnya tahun baru Happy New Year. Ampun kamu terlihat lebih muda ya gitu, daripada kok kamu umur sekian kok mukamu kayak nenek-nenek yang nenek mungkin tua aja gitu loh. Nah, itu sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa mengalami penuaan dini? Mukanya tuh terlihat lebih tua. Apa sih sebenarnya Dok yang membuat seseorang itu si mukanya itu tadi terlihat lebih tua daripada umurnya gitu mungkin? Kalau aku jawab nasib kali Ya, dimarahin ya. Jangan. Jadi gini, umur manusia itu dibedakan jadi dua. Oke. Ya,
umur berdasarkan tanggal lahir dan umur organ-organ tubuh kita. Dan itu dua bisa berbeda. Kayaknya saya pernah dengar yang begini terus. Iya, kalau umur yang berdasarkan tanggal lahir itu setiap tahun pasti nambah satu, gitu. Tapi kalau umur yang berdasarkan fungsi organ kita bisa nambah bisa kurang. Jadi bisa aja orang yang umurnya 30 tahun secara KTP, secara tanggal lahir, akte lahir, tapi bisa organnya, wajahnya terlihat seperti baru berumur 20. Atau sebaliknya, umur KTP-nya 30 tahun, tapi wajahnya, jeroannya, jantungnya, paru-parunya dan sebagainya itu umurnya mungkin udah lebih 40 atau 50 gitu. Jadi organnya lebih tua daripada umur hitungan KTP-nya gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Biasanya gaya hidup, pola makan, pola tidur, stres, olahraga, terus kebiasaan-kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, misalnya senantiasa bahagia, happy gitu ya, punya hubungan sosial yang baik, suka mengerjakan kegiatan-kegiatan yang amal. Sekarang kita tahu kenapa Sesa kelihatan awet muda kan? Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu itu membuat orang akan terlihat lebih muda. Tapi kalau punya kebiasaan buruk misalnya hobi ngerokok, minum minuman keras gitu, itu orang akan terlihat lebih cepat tua daripada umur yang sebenarnya. Nah, tadi kan udah ya gaya hidup, tapi juga tergantung dari gennya. Ada memang yang ayahnya, ibunya walaupun udah sepuh kelihatannya masih segar. Nah, gennya itu menurun ke anak-anaknya. Dan pengaruh yang terakhir adalah pengaruh lingkungan. Orang yang tinggal di tempat yang polusinya tinggi, itu biasanya lebih akan terlihat lebih tua, lebih cepat tua daripada yang normalnya. Jadi susah lah untuk awet muda ya. Makanya yuk kita sama-sama membasmi polusi udara dan paparan sinar matahari, terutama pada kulit ya. Sinar ultraviolet yang berasal dari matahari berperan besar terhadap kesehatan kulit, perannya sampai 80-90%. Wah, gede dong. Wow, ya. Harus gitu ya. Sahabat Sonora harus lihat mukanya dong sampai sedikit. Ya. Gede dong. Wow, ya. Gede dong. Wow, ya. Gede dong. Wow, ya. Nanti diulang-ulang nih. Jadi meme. 80-90. Iya. Itu sebabnya hati-hati berada di luar ruangan bermandikan sinar matahari. Dokter Santi tidak mengatakan jangan kena matahari ya, karena segala sesuatu itu dibutuhkan. Maksudnya kita juga butuh paparan sinar matahari untuk vitamin D gitu ya, untuk memperbaiki mood. Tapi segala sesuatu yang baik apabila dilakukan secara berlebihan, hasilnya belum tentu jadi lebih baik. Sama kayak sinar matahari. Oke, berjemur, oke, bagus kan untuk vitamin D, untuk mood segala macam. Tapi kalau berjemurnya itu sampai 2 jam, 3 jam, ada loh yang kayak gitu. Apalagi waktu awal-awal pandemi itu pada berjemur sampai gosong-gosong. Itu bukannya lebih baik, tapi malah menyebabkan penuaan dini pada kulit. Bisa sampai kanker kulit. Nah, tanda-tandanya apa dok? Tanda-tanda dari penuaan dini tadi? Kalau pada kulit itu lebih gampang. Kalau pada jeroan lebih sulit. Kelihatan ya kan di dalamnya. Kalau pada kulit itu kulitnya mulai keriput, ya keriput yang halus-halus, yang samar, sampai keriput yang terlihat jelas kan kalau orang nenek-nenek dahinya udah berkerut-kerut, terus mulutnya udah kayak apa sih ada garis-garisnya, terus apa namanya guratan-guratannya itu sudah nyata. Terus kulitnya jadi kendor, terus kolagennya berkurang, elastisitas kulit berkurang, massa otot berkurang sehingga pipinya mulai masuk ke dalam agak kayak kempot, kisut gitu kan. Terus kulitnya ini yang tadinya halus kayak kulit bayi gitu kan, mulai menjadi lebih kasar, lebih kering gitu, lebih tipis gitu. Kemudian kalau misalnya selain di kulit, di rambut mulai berwarna abu-abu putih, terus mulai rontok gitu ya. Mulai agak-agak tipis rambutnya, agak mundur gitu ya. Iya, mau ngomong nggak enak. Soalnya nengoknya ke depan gitu. Maaf nih, Pak. Sementara di depan kamera. Iya. Kalau dari jeroan kita maksudnya
kalau tadi kulit kelihatan, kalau dari rambut kelihatan nih rontok, terus agak lebih mundur juga, agak abu-abu juga. Kalau misalnya untuk yang di dalam, apakah kita ada ngerasa mungkin kalau ngerasa lebih cepet capek atau nafasnya jadi lebih pendek, itu kerasa nggak sih sebenarnya? Bisa, tapi tidak selalu. Maksudnya gini, kalau ada gejala bukan berarti itu semata-mata hanya karena penuaan dini. Bisa aja dia cepet capek karena misalnya anemia gitu. Tetapi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh karena proses penuaannya berjalan lebih cepat dari seharusnya, jadi penuaan dini itu bisa menimbulkan yang harusnya mungkin, katakan kalau lansia mungkin kalau jalan agak ngebut dikit udah ngap-ngapan gitu ya, terus naik tangga turun tangga udah nggak kuat gitu. Nah itu bisa merupakan salah satu tanda kalau misalnya dia dialami oleh orang yang ya elah baru misalnya masih 40 masih muda ya gitu, perlu tanda tanya apakah ini ada penuaan dini atau tidak, atau memang ada penyakit yang lainnya. Yang dinamakan penuaan dini, apakah umur 20 tapi udah ada tanda-tandanya tadi itu termasuk penuaan dini juga, atau sebenarnya nunggu umur 40, umur 30 tapi gimana tuh? Sebenarnya penuaan itu udah mulai terjadi begitu bayi lahir. Kan dia sudah mulai menua. Betul. Iya kan? Tinggal penuaan dini itu bisa terjadi pada usia berapapun. Walaupun 20 bisa terjadi penuaan dini. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau misalnya dia umurnya 20 tapi beban hidupnya berat, misalnya dia banyak masalah, terus penuh dengan tantangan, stres, wajahnya kan jauh lebih tua daripada yang mestinya dia kelihatan 20 tuh seperti apa gitu. Oke, berarti stres, penuh tekanan itu adalah salah satu faktor seseorang. Selain yang tadi matahari lah, makannya jelek, tidurnya jelek ya. Itu kan berarti eksternal lah kita bilang. Kalau untuk kebiasaan sendiri yang bisa menyebabkan penuaan ini, misalnya kayak Sesa nih. Sesa kan selalu hidup bersih, aman, rajin menabung, suka menolong, tidak sombong gitu kan. Ya. Kenapa sih pada gak setuju semua? Terima kasih. Enggak setuju, cuma hanya nunduk aja gitu, berpikir mau ngomong apa ini. Maksudnya, apakah sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bisa menyebabkan Sesa ini mengalami penuaan dini, Dok? Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita udah berumur ya, misalnya Sesa mungkin belum, kalau kita baca kadang-kadang suka gitu kan, berkerenyut gitu ya, ini apa gitu, atau agak jauh gitu berkerenyut gitu. Kalau ada gangguan penglihatan dikoreksi, karena kita menyipit itu sebenarnya sama dengan membuat ekspresi wajah membuat kerutan. Terus-terusan jadi iya,